Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perkerasan lentur dengan menggunakan metode manual desain perkerasan jalan atau MDPJ 2017 ya. Sebelumnya kita sudah membahas perkerasan lentur tentang analisa komponen dan analisa metode ASTO tahun 1993. Baik, untuk manual perkerasan jalan tahun 2017 ini manualnya sudah dikeluarkan ya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau oleh Dirjen Bina Marga dengan revisi tahun 2017 di bulan Juni nomor 04 SE DB 2017. Nah, baik, bagaimana penjelasan tentang manual perkerasan 2017 ini kita ikuti berikut. Nah, dari tipikal struktur perkerasan lentur, manual desain perkerasan jalan 2017 diutamakan untuk lalu lintas berat ya. Jadi kalau kita lihat struktur perkerasannya, sebenarnya ada 3 tipe atau 3 tipikal dari struktur perkerasan lentur. Yang pertama adalah perkerasan lentur pada permukaan tanah asli atau at grade ya. Jadi perkerasan lentur ini yang berada di permukaan tanah asli. Jadi permukaan tanah asli adalah tanah dasarnya yang merupakan tanah asli. Nah, di metode 2017 ini susunan lapisan perkerasannya seperti ini ya. Jadi pada bagian aspalnya ini ada 3 lapisan. Ada ACWC, aspal concrete wearing course, kemudian ada ACBC, aspal concrete base course, kemudian ada AC base, aspal concrete base. Jadi ada 3 buah lapisan. Kenapa? Karena lalu lintas berat ya. Kendaraannya adalah kendaraan niaga. Kemudian di bawah dari struktur perkerasan aspal ini ada LFA, lapisan pondasi atas, atau LPA ya, lapisan pondasi atas kelas A, atau pakai CTB. Nah, jadi selain menggunakan lapisan pondasi atas ini dari material berbutir misalnya, bisa juga dipakai CTB. CTB ini adalah cement treated base ya. Jadi perkerasan berbutir yang digunakan semen ya, pakai semen Portland dengan tentu dengan kualitas yang tidak terlalu tinggi lah ya. Dipakai cement treated base. Kemudian LPA, ini bukan LFA nih, LPB, lapisan pondasi bawah ya, ini kelas B. Nah, baik, jadi yang pertama adalah perkerasan lentur pada permukaan tanah asli. Kemudian yang kedua, perkerasan lentur pada timbunan. Jadi kalau tadi tanah asli, ini dasarnya adalah di daerah timbunan yang dipadatkan pada CBR tertentu ya. Jadi ada CBR minimum nanti untuk lapisan tanah dasarnya. Intinya di yang jenis kedua tipikalnya adalah perkerasan lentur berada di atas timbunan. Sedangkan jenis lapisan perkerasannya sama ya. Jadi ada ACWC, ACBC, AC base, lapisan pondasi atas dan lapisan pondasi bawah, kelas A dan kelas B. Nah, selanjutnya tipe tipikal yang ketiga adalah perkerasan lentur yang berada pada daerah galian. Nah, jadi tanah dasar itu mungkin dia daerahnya tinggi gitu ya, karena kontur tanahnya punya relief yang beda-beda, maka daerah tersebut perlu dibuang ya, bagian atas digali. Nah, jadi daerah galian ini bisa jadi tanah dasarnya itu perlu diperbaiki lagi ya. Nah, di perbaikan tanah dasar misalnya diganti dengan lapisan penopang atau lapisan urugan pilihan. Jadi ada 3 tipe tadi. Yang pertama perkerasan lentur di ini permukaan tanah asli, kemudian di daerah di atas timbunan dan di atas galian. Baik, itu 3 tipikal untuk perkerasan lentur ya, metode 2017 ini. Kemudian sekarang kita bahas tentang umur rencana. Jadi umur rencana ini ada tabel umur rencana perkerasan untuk jalan baru. Jadi ada jenis perkerasannya, perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan jalan tanpa penutup. Nah, sekarang kita bahas khusus tentang perkerasan lentur ya. Jadi di perkerasan lentur ini ada elemen perkerasannya, umur rencana. Jadi untuk lapisan aspal
dan lapisan berbutir, ya, lapisan pondasi atas, lapisan aspalnya ini, dan lapisan pondasinya. Ini untuk aspal dan lapisan berbutir ini direncanakan selama 20 tahun ya. Nah, jadi umur rencananya 20 tahun, teman-teman. Sedangkan untuk pondasinya ini 40 tahun. Nah, di sini kemudian ada semua perkerasan untuk daerah yang tidak dimungkinkan pelapisan ulang seperti jalan perkotaan, underpass, jembatan, terowongan. Ini umur rencananya 40 tahun. Nah, untuk daerah perkotaan, misalnya di underpass ya. Di underpass ini kan tidak sulit itu untuk melakukan pelapisan ulang karena ketinggiannya mungkin terhalang ya. Ketika ada penambahan pelapisan perkerasan, maka truk yang lewat itu nggak bisa lewat gitu. Makanya dia dibuat pada daerah tersebut umur rencananya 40 tahun. Nah, kemudian di daerah perkotaan juga yang dimungkinkan tidak ada penambahan lapisan perkerasan sehingga misalnya dapat mengganggu properti atau bangunan di sekitarnya, maka untuk kondisi itu direncanakan 40 tahun dia umur rencananya. Begitu juga jika menggunakan CTB ya, cement treated base, maka untuk lapisan treated base ini pada lapisan pondasi atas ini ya, itu umur rencananya adalah 40 tahun. Baik, nah ini tidak kita bahas ya, ini untuk perkerasan kaku sebenarnya 40 tahun juga. Baik, nah sekarang kita masuk ke tabel 31, pemilihan jenis perkerasan. Nah, pemilihan jenis perkerasan ini, di sini ada struktur perkerasan, bagan desain, kemudian di sini ada ESA. ESA ini adalah equivalent single axle load ya. Jadi volume lalu lintasnya ini dalam 20 tahun, pangkat 4. Nah, kecuali ditentukan lain. Artinya kalau ada khusus, ini mungkin ada perubahan ya. Nah, di sini untuk struktur perkerasannya ini ada berbagai-bagai nih, ada bermacam. Yang pertama, perkerasan kaku dengan lalu lintas berat di atas tanah dengan CBR lebih besar dari 2,5%. Kemudian perkerasan kaku dengan lalu lintas rendah daerah pedesaan dan perkotaan. ACWC modifikasi atau SMA. SMA adalah split mastic aspal ya. Jadi aspal modifikasi dengan CTB ESA-nya pangkat 5. Kemudian ada AC dengan CTB ESA pangkat 5, AC tebal lebih besar dari 100 mm dengan ESA lapis pondasi berbutir. Kemudian ada AC atau HRS di atas lapisan pondasi berbutir. Kemudian ada burda, ini laburan 2, ada burtu laburan 1 dengan LPA kelas A atau batuan asli. Kemudian lapisan pondasi soil semen. Kemudian ada lapisan perkerasan tanpa penutup. Nah, karena kita dalam hal ini fokus pada perkerasan lentur, maka tentu yang kita gunakan ACWC ya, ACWC, AC dengan CTB, kemudian AC yang ini, AC tambah HRS. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pemilihan tipe perkerasannya, itu dilihat dari ESA-nya, jadi equivalent single axle load-nya, dari volume lalu lintasnya. Jadi di sini ada volume lalu lintas dalam juta ya, jadi 0 sampai 0,5 juta. Ini 0,1 sampai 4 juta. Kemudian lebih besar dari 4 sampai 10 juta, lebih besar dari 10 sampai 30 juta, lebih besar dari 30 sampai 200 juta. Nah, misalnya kita punya kendaraan ya, volume lalu lintasnya lebih besar dari 10 juta atau katakanlah 20 juta. Maka untuk 20 juta, maka jenis perkerasannya yang cocok diambil adalah ini ya. Jadi kalau perkerasan kaku dia cocok perkerasan kaku ini, kemudian cocok juga pakai ACWC. Kemudian yang ini AC dengan CTB. Kemudian AC tebal lebih besar dari 100 mm dengan lapis pondasi berbutir ya. Ini ESA pangkat 5. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk lalu lintas yang 20 juta tadi, kalau untuk perkerasan lentur berarti kita bisa pilih yang 3 ini. Bisa ACWC modifikasi atau split mastic aspal modifikasi ya. Artinya ini bisa 3, ini bisa dilihat sendiri. Nah, baik. Kemudian di sini ada keterangan di sini ya, ada 2, ada 1, ada 3. Jadi untuk
keterangan yang satu ini yang catatannya ya, ini kontraktor kecil atau kontraktor medium yang bisa mengerjakannya. Sedangkan yang kode 2 ini kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Artinya kontraktornya yang sudah mumpuni lah ya. Jadi yang mengerjakan ACWC modifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB ini, yang kerjakan harus kontraktor besar. Gitu. Kemudian ada juga kode yang ketiga. Nah, ini kode yang ketiga, ini untuk lalu lintas rendah ya. Jadi 0,1 sampai 4 juta itu bisa dikerjakan oleh yang ketiga. Jadi di sini kontraktornya atau yang pelaksananya adalah ini tiga ini membutuhkan keahlian dan tenaga ahli khusus. Kontraktor spesialis burtu atau spesialis burda. Nah, jadi laburan 1, laburan 2. Jadi khusus untuk burda dan burtu. Ini yang digunakan persyaratannya adalah kontraktor dengan kompetensi kriteria yang ketiga ini. Baik, itu untuk pemilihan jenis perkerasan. Selanjutnya golongan dan kelompok jenis kendaraan. Nah, dalam manual desain 2017 ini itu dibedakan ya, golongan kendaraan ya, termasuk sebelumnya juga di metode ASTU pembagian kendaraannya juga dijelaskan ya. Artinya ada aturan. Di sini ada kendaraannya, ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, dan 8. Ini kelompok jenis kendaraannya. Untuk 1 sepeda motor atau kendaraan roda 3. Roda 3 itu adalah becak ya. Kemudian golongan 2 sedan, jeep, station wagon. Kemudian kelompok jenis ketiga angkutan penumpang sedang. Kemudian pick up, bus kecil, bus besar, truk ringan 2 sumbu, truk sedang 2 sumbu, truk 3 sumbu, truk gandeng, truk semi trailer, dan kendaraan tidak bermotor. Nah, jadi ini di sini ada kode ya. Ini ada jenis kendaraan, di sini ada konfigurasi sumbu. Kemudian ada kode 11. Nah, kalau kita lihat di sini konfigurasi sumbunya ini seperti ini. Ini ada 11. Artinya ini kendaraan dengan sumbu tunggal ya. Jadi sumbu tunggal, roda tunggal. Nah, jadi 11 ini sumbunya sumbu tunggal, rodanya roda tunggal. Ini juga sama 11. Kemudian 12. Nah, jadi ini adalah sumbu yang satunya adalah sumbu tunggal roda tunggal, yang belakangnya adalah sumbu tunggal roda ganda. Ya, ini roda ganda. Kemudian ini adalah sama 11, 12 ini sama. Kemudian 122. Nah, jadi satunya ini adalah sumbu tunggal roda tunggal. Yang duanya adalah sumbu tunggal roda ganda. Nah, jadi rodanya double nih ya, ada 2 ini kiri kanan, kanan 2 di kiri 2. Yang 2 berikutnya juga seperti itu nih. Ini sumbu tunggal roda ganda. Nah, kemudian yang 122 ini juga seperti itu ya. Ini kendaraan di ban depan, ini ban bagian tengah, dan ini bagian belakang. Jadi kalau kita lihat susunan dari bannya seperti itu. Ini ban depannya adalah seperti ini, ban yang 2 ini adalah seperti ini, kemudian ban yang belakangnya seperti ini, yang ini adalah seperti ini. Nah, jadi 22 ini tadi seperti itu ya. 2 berarti ini sumbu ganda. Kalau ini kalau sudah 2 ini namanya sumbu ganda ya. Sumbu ganda, roda ganda. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada juga distribusi pembebanan pada masing-masing roda kendaraan. Jadi sini ada konfigurasi sumbu 11, 12 tadi ini sudah kita jelaskan di atas. Ini ada trailer ya, trailer itu ya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi distribusi ya, distribusi pembebanan pada masing-masing roda kendaraan seperti ini. Jadi untuk kendaraan 11 di sini ada 50%, 50%. Artinya kalau ada kendaraan beratnya 2 ton, maka 50% terdistribusi ke ban depan, 50% terdistribusi ke ban belakang. Jadi kalau ada 2 ton berarti ya di sini 1 ton gitu. Kalau untuk truk, distribusinya 34% dari beban itu ke ban depan, 66% ke ban belakang ya. Begitu juga untuk trailer. Jadi distribusinya nih kalau kita jumlahkan nih 100% ya. Nah, katakanlah bebannya berapa? Misalnya 10 ton. Dari 10 ton itu didistribusikan ke ban depan 18%, ke ban
bagian tengah ini 28%, di sini 27%, dan di sini 27%. Nah, itu distribusi dari pembebanan ya untuk kendaraan. Baik, nah ini ada keterangan berat kosong, beban muatan maksimum, berat total maksimum. Ini ada UE 18 KSAL yang kosongnya, ini UE 18 KSAL maksimum ya. Baik, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan faktor ekivalen beban atau vehicle damage factor ya. Ini faktor perusak nih yang menyebabkan jalan itu rusak. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu tabel 43. Di dalam peraturan itu ada pengumpulan data beban gandar. Nah, untuk pengumpulan data beban gandar ini ada spesifikasi penyedia prasarana jalannya. Jadi ada jalan bebas hambatan, ada jalan raya, ada jalan sedang, dan ada jalan kecil. Kemudian sumber data beban gandar ini bisa diperoleh dari 1 atau 2. Ini 1 atau 2 atau 3 ya. Jalan kecil 2 atau 3. Jadi keterangan dari 1, 2 ini adalah ini. Jadi data beban gandar dapat diperoleh dari, kalau jalan bebas hambatan 1 atau 2 berarti dia bisa diambil dari jembatan timbang atau jembatan statis atau WIM survei langsung. Nah, WIM ini adalah weight in motion ya. Weight in motion ini adalah surveinya itu yang bisa dilakukan dengan cara otomatis ya. Jadi kalau survei statis atau jembatan timbang, kita menghitung beban gandarnya itu dengan kendaraannya dihentikan ya. Jadi dihentikan, nanti dari jembatan timbang, nanti dilihat di monitor di layar komputernya, katakan berapa beban kendaraannya. Tapi berbeda dengan weight in motion ini. Weight in motion ini dia bisa mengukur beban kendaraan dalam posisi bergerak ya. Jadi dengan menggunakan sensor, dia bisa mengukur kecepatan, dia bisa mengukur berat, dia bisa mengukur jarak antar gandarnya. Nah, kemudian tadi ini ada yang 2, ini bisa untuk jalan raya misalnya ini ada 1, 2, 3. Jadi dia bisa ngambil ketiga metode ini. Jadi kalau 2, survei beban gandar pada jembatan timbang atau WIM yang pernah dilakukan dan dianggap cukup representatif. Atau yang ketiga, dengan menggunakan data WIM regional yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga. Nah, jadi ini pengumpulan data beban gandarnya berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalannya, apakah bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, atau jalan kecil. Baik, nah sekarang kita lihat nih survei weight in motion tadi. Jadi survei kendaraannya itu dilakukan dalam keadaan bergerak ya. Jadi weight in motion sendiri merupakan sebuah metode pengukuran beban kendaraan yang dapat dilakukan ketika kendaraan dalam kondisi bergerak dengan menggunakan teknologi sensor. Nah, jadi dia menggunakan teknologi sensor. Data yang diambil berupa apa? Jadi beban gandar itu secara otomatis bisa tercatat ya, tentu dengan bantuan komputer nih ya. Kemudian ada beban total kendaraannya berapa, jarak antar gandarnya berapa. Kemudian klasifikasi kendaraan juga bisa di detect ya, termasuk kecepatan kendaraan dengan menggunakan survei weight in motion. Nah, jadi survei kendaraannya tidak dihentikan. Jadi mau kecepatan 50 km per jam, mau kecepatan 100 km per jam. Jadi dengan teknologi sensor tadi bisa diukur ya. Nah, begitu tentang survei WIM berkaitan dengan pengumpulan beban gandar kendaraan tadi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 44. Ini nilai PDF ya, masing-masing jenis kendaraan. Jadi nilai vehicle damage factor. Tadi sudah kita bahas tentang jenis kendaraan ya. Ada kendaraan 5B, 6A, 6B. Nah, di sini ada lagi penggolongan klasifikasi kendaraan 7A1, 7A2 dan seterusnya sampai 7C3. Nah, di sini udah dibedakan ya. Jadi untuk nilai PDF vehicle damage factor untuk Pulau Sumatera, untuk Pulau Jawa, untuk Kalimantan, untuk Sulawesi, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Ini sudah ditentukan nih. Nah, kalau di sini kita lihat misalnya di Sumatera ini ada beban aktual, ada beban normal. Semuanya ada seperti itu, beban aktual, beban normal, aktual, beban normal. Apa artinya beban aktual dan apa artinya beban normal? Beban aktual ini beban berlebih ya. Nah, jadi kalau beban normal itu kendaraan kita itu di lapangan kadang-kadang muatannya itu udah melebihi ya
melebihi dari beban maksimumnya. Nah, maka di sini disebut sebagai beban aktual. Beban aktual kondisi kendaraan dengan muatan berlebih. Nah, kalau di sini adalah dengan muatan normal. Sebenarnya secara peraturan seharusnya kendaraan itu yang lewat dengan beban normal ya. Nah, tapi di lapangan itu banyak kendaraan menggunakan beban berlebih. Nah, maka di sini ada nilai PDF-nya. Misalnya untuk Pulau Sumatera, PDF beban aktualnya untuk PDF 4 dan PDF 5. Nah, untuk PDF 4 ini beban aktualnya misalnya untuk 5B ini 1. Artinya nilai PDF 1 ini satu kali kendaraan standar itu lewat menyebabkan kerusakannya 1 gitu ya. Nah, tapi di sini misalnya ada nilai PDF 29. Nah, jadi satu kali kendaraan dengan jenis tipe 7C1 ini lewat itu sama dengan kendaraan standar ini tadi lewatnya 29,5 kali. Nah, makanya di sini terlihat bahwa dengan semakin besar jenis kendaraannya, maka tingkat kerusakan yang disebabkan itu semakin tinggi ya. Nah, di sini juga berbeda ini setiap pulau. Nah, ini di Pulau Jawa itu berbeda, di Pulau Kalimantan berbeda, di Pulau Sulawesi juga berbeda. Nah, nanti untuk nilai PDF untuk jenis kendaraan ini, terutama kendaraan niaga, untuk kendaraan roda 2 tidak dihitung ya, karena dianggap itu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kerusakan jalan. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Pulau Sumatera ya kita pilih ini, kalau di Pulau Jawa pilih nilai PDF-nya ini. Baik, selanjutnya nilai PDF untuk masing-masing jenis kendaraan niaga ini kita lanjutkan ya. Jadi inti jenis kendaraan ada lagi klasifikasinya yang beragam seperti ini ya. Ini klasifikasi 1, 2, 3, 4, 5A, 5B dan seterusnya sampai 7C3. Ini bisa digunakan alternatifnya. Kalau 6A2 berarti setara dengan 62, 6B21 ini setara dengan 81. Ini uraian jenis kendaraannya ya, mulai dari sepeda motor, sedan, bus kecil, bus besar, truk 2 sumbu, kargo ringan, truk 3 sumbu dan seterusnya sampai truk 6 sumbu. Nah, tadi ini juga ada keterangannya ya. Ini kalau 11 tadi sudah, 12 sudah. Ini 122. Ini di sumbu ganda. Ini ada sumbu triple. Nah, dengan bannya double ya. Nah, kemudian muatan yang diangkut. Nah, ini muatan yang diangkut ini diperhitungkan misalnya untuk muatan diangkut ini muatan umum untuk kendaraan 6A1. Ada yang muatannya tanah pasir besi untuk 6A2 dan seterusnya. Kemudian kelompok sumbunya. Nah, ini kelompok sumbu, ini 2 sumbu artinya sumbu tunggal depan, sumbu tunggal belakang aja 2 sumbu. Ini juga 2 sumbu, yang ini 3 sumbu berarti 1 2 3 sumbu. Yang ini 4 sumbu, 1 2 3 4. Jadi sumbu depan, sumbu tengah lagi, kemudian sumbu belakang. Yang 6 sumbu berarti juga ini seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan distribusi tipikalnya dalam persen semua kendaraan bermotor. Ini dia, semua kendaraan bermotor kecuali sepeda motor ini. Kemudian faktor ekivalensi beban PDF-nya untuk ESA perkendaraan ya. Ini PDF pangkat 4, ini PDF pangkat 5. Nah, untuk PDF pangkat 4 dan PDF pangkat 5, ini PDF pangkat 5 ini sudah ada faktor lain ya. Kalau ini jalan dalam keadaan normal, untuk pangkat 5 ini udah ada pengaruh dari fatigue ya, kelelahan terhadap lapisan perkerasan. Baik, kemudian kita masuk ke analisis volume lalu lintas. Jadi elemen utama volume lalu lintas dalam mesin itu tergantung kepada beban ganda kendaraan komersil ya. Nah, jadi kendaraan diperhitungkan adalah kendaraan komersial. Kemudian elemen utama beban lalu lintas juga ini volume lalu lintas yang dinyatakan dalam beban sumbu standar nanti. Nah, untuk melakukan analisis volume lalu lintas, maka ini didasarkan pada survei lalu lintas dengan waktunya ya, durasi waktunya 7 kali 24 jam. Nah, 7 kali 24 jam berarti kan 1 minggu ya. Jadi tadi survei dapat dilakukan secara manual mengacu pada pedoman pencacahan lalu lintas. Ini bisa di-download nih di internet, PDT 19 2004, atau menggunakan peralatan dan pendekatan yang sama. Jadi kalau tadi kita sudah menyinggung tentang WIM motion ya.
Jadi kalau secara manual juga boleh kalau tidak ada peralatan itu, tapi sebaiknya menggunakan peralatan WIM tadi, Wake in Motion. Nah, bisa juga untuk analisis volume lalu lintas itu dari hasil survei yang udah diperoleh sebelumnya ya. Nah, jadi mungkin dalam perencanaan satu jalan itu sudah pernah disurvei, jadi tidak perlu lagi melakukan survei volume lalu lintas, ambil aja dari volume lalu lintas yang sudah ada. Kemudian bisa juga nih dalam peraturan itu ada nilai perkiraan ya, ada dari butir 410 dari peraturan untuk jalan dengan lalu lintas rendah. Nah, kemudian dalam analisis lalu lintas, ini penentuan pola lalu lintas dan jam sibuk lalu lintas harian rata-ratanya mengacu pada MKJI ya, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Nah, kemudian penentuan nilai LHRT, nilai harian rata-rata tahunan ini dasarkan pada survei pola lalu lintas dengan mempertimbangkan faktor K. Ini faktor K nanti bisa dilihat lagi. Nah, kemudian beban sumbu standar kumulatif. Ya, jadi beban sumbu standar kumulatif atau kumulatif equivalent single axle load disingkat dengan CSAL. Nah, kalau tadi ESA ya, equivalent single axle. Nah, kalau ada load beban. Kalau C pakai C udah jadi CSAL. Jadi CSAL-nya adalah kumulatifnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada ESA-nya 1 tahun, itu disebut ESA, equivalent single axle load. Kalau udah 10 tahun, 20 tahun jadi kumulatif ya, kumulatif single axle load. Nah, ini merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur desain selama umur rencana yang ditentukan sebagai berikut. Jadi menggunakan PDF masing-masing kendaraan niaga. Tadi kita sudah singgung ya PDF-nya ya, menggunakan tabel tadi, vehicle demand factor. Kemudian nilai ESA-nya, ESA tahun pertama misalnya ya, ESA tahun pertama, equivalent single axle tahun pertama, ini rumusnya adalah sigma LHR kali PDF kali 365 kali DD kali DL kali R. ESA nya sendiri adalah kumulatif lintas sumbu ekivalen atau equivalent standar Excel pada tahun pertama. Jadi ini berbagai jenis kendaraan tadi yang tipe-tipe ya, berdasarkan golongan tadi itu disurvei. Ini makanya dibuat sigma di sini ya, ada kendaraan bus, truk dan seterusnya. Kemudian dikali dengan PDF-nya, vehicle demand factor masing-masing. Kemudian dikali dengan 365, ini selama 1 tahun ya. 365 ini 1 tahun. 365 hari. Kemudian dikali DD, faktor distribusi arah. Kemudian dikali dengan DL, faktor distribusi lajur. Nanti nilainya bisa dilihat dari tabel ya, termasuk PDF tadi juga nih ada tabelnya. Kemudian CSAL adalah kumulatif beban sumbu standar ekuivalen selama umur rencana. Jadi kalau tadi ESA-nya untuk 1 tahun, kalau CSAL-nya itu adalah selama umur rencana, katakan umur rencana jalan sampai 20 tahun tadi. Sedangkan R di sini adalah faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif. Jadi nilai R ini ada rumus tersendiri ya untuk faktor pengalihnya. Jadi artinya kita diprediksi ke depan berapa tahun dengan pertumbuhan lalu lintas misal 5%. Maka untuk nilai R ini nanti kita perlihatkan rumusnya di depan. Nah, jadi itu tadi nilai R adalah ini dia ya. Jadi faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif. Jadi pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana dihitung dengan faktor pertumbuhan kumulatif atau kumulatif growth faktornya adalah ini. R sama dengan 1 tambah 0,01 I pangkat UR kurang 1 per 0,01 I. Nah, R-nya ini jadi faktor pengalih, I-nya ini adalah pertumbuhan lalu lintas. Nah, pertumbuhan lalu lintas juga di analisa manual desain pergerakan 2017 ini, dia ini sudah ditentukan ya. Jadi kita udah bisa menentukan di Pulau Sumatera berapa pertumbuhan lalu lintasnya, di Pulau Jawa. Kemudian UR-nya adalah umur rencana. Umur rencana tadi berapa? 20 tahun misalnya. Nah, kemudian apabila diperkirakan akan terjadi perbedaan laju pertumbuhan tahunan sepanjang total umur rencana dengan I 1% selama periode awal dan I2 selama sisa periode berikutnya, maka faktor pengalih pertumbuhan kumulatif dapat dihitung dengan rumus ini. Artinya selama umur rencana itu faktor pertumbuhannya beda gitu ya. Nah, jadi di awal ini ada pertumbuhan lalu lintasnya I1. Jadi laju pertumbuhan tahunan di lintas periode pertama itu misalnya untuk 5 tahun pertama dia sekian persen gitu, nggak sama. Kemudian di tahun berikutnya dari 5 tahun ke 20 tahun tuh ada lagi pertumbuhan lalu lintasnya berbeda gitu ya.
maka digunakan rumus ini untuk menghitung nilai R-nya, di mana UR tadi total umur rencana, UR1 adalah umur rencana periode pertama. Ini karena ada perbedaan periode di awal periode, kemudian sampai ke akhir periode beda, ada dua pertumbuhan lalu lintasnya. Nah, kemudian ada lagi nih, formula di atas digunakan untuk periode rasio volume kapasitas RVK yang belum mencapai tingkat kejenuhan. Jadi di jalan itu kan ada derajat kejenuhannya, artinya jalan itu sudah masuk ke kapasitas ya. Kapasitas artinya lalu lintas maksimum yang bisa ditampung oleh jalan itu mungkin tercapai pada tahun keki gitu. Tahun keki itu bisa jadi dia tidak sampai ke umur rencana 20 tahun. Jadi di tahun ke-15 misalnya dia udah tercapai ini kapasitasnya ya pada tahun keki. Maka untuk nilai R ini tadi itu dihitung dengan rumus ini. Jadi R sama dengan 1 tambah 0,01 I pangkat Q kurang 1 per 0,01 I tambah UR kurang Q kali 1 tambah 0,1 I pangkat Q kurang 1. Jadi Q ini adalah tahun ke Q, di mana tadi derajat kejenuhannya tercapai ya. Nah, jadi dari kejenuhan tercapai, maka di umur misalnya ke 19 tahun ya, maka di sini enggak lagi 20 tahun ya, enggak dipaksa ke 20 tahun. Nah, baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tentang tadi faktor laju pertumbuhan lalu lintas. Nah, pertumbuhan lalu lintas itu di dalam manual ini untuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan itu sudah ditentukan. Di sini ada jenis jalan arteri dan perkotaan, jalan kolektor rural, kemudian ada jalan desa. Nah, kemudian ini ada jalan rural, ada jalan urban ya. Nah, jadi jalan rural itu jalan di luar kota ya. Ini untuk daerah arteri dan perkotaan. Untuk Pulau Jawa pertumbuhan lalu lintasnya 4,8%, untuk Sumatera 4,83%, untuk Kalimantan 5,14%. Jadi pertumbuhan lalu lintas ini nanti bisa dipakai untuk nilai I-nya tadi ya, pada rumus untuk menghitung R tadi. Selanjutnya untuk faktor distribusi lajur. Nah, faktor distribusi lajur ini di sini ada jumlah lajur setiap arah, kemudian kendaraan niaga pada lajur desain atau persen terhadap populasi kendaraan niaga. Nah, kalau misalnya jumlah lajur setiap arahnya ada satu lajur, misalnya ini ada dua lajur, jalan dua lajur dua arah ya, jadi berarti dia jumlah lajur setiap arahnya kan satu ya. Nah, jadi untuk dalam satu arah itu dia berapa lajur gitu. Kalau satu arah dia satu lajur, maka untuk faktor distribusi lajurnya tuh 100% ya. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya ada jalan dua lajur dua arah, berarti kan dalam satu lajurnya itu kan satu arah dia, satu arah ke timur katakan, atau arah pergi, satu lagi arah pulang, maka diambil faktor distribusinya adalah 1 atau 100%. Kalau ada jalan 4 lajur ya, 4 lajur 2 arah, artinya untuk satu lajur pertama itu ada untuk arah pertama itu ada 2 lajur, untuk arah pulangnya misalnya ada 2 lajur lagi, maka untuk faktor distribusinya diambil itu 0,8 atau 80%. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk contoh perhitungan kita akan buatkan video yang kedua ya, untuk di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai faktor distribusi lajur. Nanti untuk perhitungan berikutnya ya, supaya lebih kita perjelas lagi ya, lebih mendalam lagi. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.